sahabat, tiba-tibanya di mana pun berada, ini adalah ziarah terakhir di Bukhara ini, yaitu silsilah yang ketujuh yang ada di Bukhara, silsilah Sayyidina Muhammad Bahaudin Shah Naqsyabandi. Inilah pucuk penamaan Thariqah Naqsyabandiyah di dunia ini, dan khususnya di Nusantara Indonesia sangat harum namanya Thariqah Naqsyabandiyah. Dan mengenai profil beliau nanti kita simak dalam pembahasan oleh Guru kita Al Hashim, dan inilah latar beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam para salik. Alhamdulillah Bapak Ibu semua, kita sudah sampai di maqam Syekh Muhammad bin Muhammad Bahaudin Shah Naqsyaban. Beliau adalah muassis Thariqah Naqsyabandiyah. Bagi kita penganut Thariqah Naqsyabandiyah, alhamdulillah hari ini Allah izinkan kita untuk mengunjungi beliau. Ini juga dalam rangka menelusuri silsilah, menjemput rasa menuju hadratnya. Harapan kita semoga silsilah yang kita kunjungi, rasa yang tertular kepada kita itu menjadi pembawa dan penyampai kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita juga sudah sama tahu dari tadi Buya menjelaskan bahwa inilah beliau Syekh Bahaudin Shah Naqsyaban yang dipandang atau yang telah diperhatikan atau aroma kewaliannya diciumi oleh Syekh Baba Syamasi. Dan beliau disuruh oleh Baba Syamasi atau Amin Khulal, Syed Amin Khulal, untuk mendidik beliau. Dan alhamdulillah insyaallah pada kesempatan ini adalah puncak dari ziarah kita. Berikutnya mari kita jelaskan pendengaran dari penjelasan dari guru kita, yang tentunya ini nanti juga Buya bisa jelaskan kenapa Thariqah ini menjadi nama Naqsyabandi dan seterusnya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi rahmatihi tafidul barakat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim barik alaihi wa ala alihi. Guru kita Ayahanda Abuya Kasril Hasan Kabir, semoga beliau berbahagia. Ini memang niat saya membawa beliau ke sini karena berkat beliau lah saya mengenal Thariqat Bahaudin Shah Naqsyabandi. Dan alhamdulillah 2024 Allah wujudkan, ya. Semoga niat ini Allah ridai dan kemakrifatan kita berkembang sampai nanti kita menyongsong Imam akhir zaman. Amin rabbal alamin. Imam Muhammad Bahaudin, sesuai namanya, Baha artinya kebanggaan. Ini jadi nama dari Gus Baha, ya, betul nggak? Muhammad Bahaudin Nur Salim. Anaknya Habib Lutfi juga bernama Muhammad Bahaudin. Begitu kuatnya pengaruh beliau sehingga ulama-ulama besar kita memberi nama anaknya Bahaudin, ya. Beliau ini khidmat lama kepada Said Mir Kulal sehingga dia dapat bimbingan secara khidriyah rohani, dan rohaninya bersambung langsung kepada yang pertama kita ziarahi pagi tadi, Sidi Khaja Abdul Khalik Ujudwani. Sebagaimana guru kita Maulana Kasil secara rohani dibimbing oleh Maulana Khalid, ya. Mulai dari cara wudunya, cara sholatnya, walaupun orang itu sudah meninggal secara zahir, tapi masih hidup secara batinnya. Bal ahya'un inda rabbihim yurzakun. Dalam Al-Quran dikatakan, jangankan wali Allah, para syuhada pun
masih hidup di sisi Allah dan diberi rezeki. Maka ulama ahlu sunnah yang bertasawuf sepakat mengatakan aulia Allah yani yatasarrafuna akmal wa atammu ba'dal maut. Ulama-ulama kita sepakat mengatakan bahwa khususnya ahlu sunnah yang bertasawuf ya, wali-wali Allah itu diizinkan Allah beraktivitas dengan rohaninya lebih sempurna setelah wafat daripada sebelum wafat. Kenapa? Karena kalau masih hidup, lihat aja guru-guru kita masih sibuk megang anaknya, megang bininya, megang ini, megang kerjaan. Tapi jika mereka sudah meninggal, mereka fokus memberi bimbingan rohani dan keberkahan untuk murid-muridnya. Dan ini Masya Allah, Imam Bahauddin Shah Naqsyaband, thariqatnya salah satu thariqah terbesar di dunia. Apapun thariqat saudara-saudariku, nikmati saja, nggak usah kemudian mengatakan misalnya, saya Syazili, saya nggak mau ziarah ke sini, nggak. Imam Syazili selalu mengajarkan silaturahim. Silaturahim itu tidak hanya kepada yang sama thariqah, tapi juga yang lain thariqah. Dalilnya apa? Surat Al-Hujurat, innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang beriman itu bersaudara. Akhir tahun kemarin kami ziarah ke silsilah Syaziliyah, karena kita juga bersyazili. Dan ternyata semakin Allah buka kalbu, semakin kita cinta dengan semua para wali apapun thariqahnya. Itulah makna ayat afaman syarahallahu sadrahu lil Islam fahuwa ala nurim min rabbih, surat Az-Zumar ayat 22. Apakah orang yang telah Allah lapangkan dadanya, maka dia telah berjalan dalam nurullah. Nurullah itu Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan luar biasa, ternyata kalau hati itu sudah dapat nur, dia akan menangkap semua nur dari ulama mana saja, dari alim ulama mana saja, dari thariqah mana saja. Kami ini juga bersamania, saya juga bersyatari, tapi hati saya tidak, saya kunci untuk satu jalur. Ya, kenapa? Rahmat Allah itu luas, lebih luas dari jalur satu thariqah. Nanti semua thariqah mesti gabung dalam satu manhaj Nabi Muhammad SAW. Dengan itulah nanti orang baru akan mengenal bagaimana cara bersiasat di akhir zaman. Imam Bahauddin boleh mengajarkan zikir halus seperti tadi, mata dipejam, lidah dikunci, kepala menunduk, lalu membaca nama Allah. Ya, banyak orang ziarah ke sini tapi sudah tidak mengamalkan itu. Alhamdulillah kita diizinkan Allah meskipun ya kita banyak sul adab selama ziarah, benar nggak? Pasti ada sul adabnya, pasti ada hati yang lalainya. Semoga malam ini Allah kafarahkan, Allah tebus dengan baca kulhu, dengan baca sholawat. Allah berkahi keluarga kita, anak-anak, pasangan, wabil khusus semua yang hadir. Amin ya rabbal alamin. Ya, wassallallahu ala Muhammad. Mungkin ada ini sedikit Bu ya. Apa kalau zikirnya kan sudah kita amalkan. Apa nasihat Kalam beliau, kunci beliau untuk kita semua? Oke, nanti sebelum keluar kita lewat situ, nanti kita bacakan apa yang dinisannya. Jadi salah satu gelar beliau adalah Imam Sunnah, Qami'ul Bid'ah, pemberantas bid'ah, dan Imam menegakkan sunnah. Karena beliau pernah mengatakan syartul usul atau aqrabu turuq ilal usul, cara cepat orang sambung rasa kepada Rasulullah, kepada Allah adalah mengamalkan sunnahnya zahir dan batin. Hari ini banyak kelompok manapun mereka sudah mengamalkan sunnah tapi hanya zahirnya aja. Ada yang mengamal sunnah hanya batinnya aja. Orang thariqat hanya mengamalkan batinnya, tidak mengamalkan zahirnya. Orang-orang kebanyakan juga mengamalkan zahirnya tapi tidak mengamalkan batinnya. Batinnya sunnah yaitu tidak syirik, tidak iri dengki, tidak pemarah, tidak buruk sangka, tidak sombong, tidak merasa diri lebih suci. Itu sunnah batin. Sunnah zahir mulai dari bangun tidur, doa, bersuci, berdoa pagi sore, makan dengan tangan kanan, dan lain sebagainya. Ya, kita sudah faham semua. Barangkali itu biar. Jadi syaratul usul al-i'timad bis sunnah al-wasul. Baik, terima kasih ya Bu ya. Bapak Ibu semua dan jamaah ribat Nuraniyah yang hadir dan dimanapun berada,
kajian khusus tentang beliau ini juga sudah dibahas, diantaranya dalam kitab Rosah Ainul Haya, kemudian dalam kitab Silsilah Zahabiyah. Ya, betul. Nanti bisa dibuka kembali channel itu. Nah, insya Allah di situ kita bisa menyaksikan dan mengulang-ulang lagi siapa beliau. Dan alhamdulillah pada kesempatan ini kita dikasih kesempatan oleh Allah untuk datang ke sini. Mari kita akhiri program ini untuk di sini dengan membaca Salawat nanti. Jadi khusus karena sebenarnya ini untuk beliau Abuya Kasril. Saya berharap teman-teman nanti laki-laki salaman dulu, salam dari salawat. Habis itu perempuan pakai kain ya. Oke? Oke, gitu ya. Oke, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam para salih. Terima kasih ke Buya ya. Bangun istanamu di surga bersama program Wakaf Surau Ribat Buaran. Ribat Nuraniyah Hasyimiyah merupakan pusat kajian ilmu keislaman khususnya dalam bidang akidah, fikih, dan tasawuf yang juga menjadi tempat halaqah zikir. Didirikan dan diasuh oleh Abuya Dr. Haji Ar-Razi Hashim M. Mahum dan menjadi sebuah yayasan secara resmi pada 18 November 2021. Cikal bakal kehadiran yayasan ini sudah ada sejak 2011 dan dengan spirit yang dibangun sejak saat itu, hingga sekarang Ribat Nuraniyah Hasyimiyah terus aktif mengadakan kajian dan zikir secara rutin. Pada awalnya, seluruh kegiatan ribat terpusat di Komplek Ruko Ciputat Indah Permai dengan kapasitas sekitar 70 orang. Seiring berjalannya waktu, antusiasme jemaah terus bertambah sehingga kapasitas ruangan kurang memadai untuk menampung sejumlah hadirin. Inilah yang menjadi salah satu tujuan pembangunan surau ribat yang saat ini sudah masuk tahap konstruksi sejak 1 Agustus 2024. Selain untuk memfasilitasi ruangan kajian yang lebih kondusif, surau ini juga dibangun untuk berbagai kegiatan ke depannya. Salah satu di antaranya juga untuk kegiatan zikir dan suluk bagi para salik. Untuk itu, kami mengajak para sahabat untuk turut serta dalam menebar manfaat dan syiar dakwah melalui program wakaf pembangunan surau ribat Buaran. Wakaf bisa disalurkan melalui nomor rekening yang muncul pada layar atau juga bisa melalui website resmi kami di wakaf.nuraniyahofficial.com. Melalui website tersebut, sahabat bisa mendapatkan informasi terkini seputar perkembangan pembangunan surau. Untuk memulai wakaf, cukup klik donasi sekarang, lalu pilih nominal yang tersedia atau silakan masukkan sendiri nominal yang ingin diwakafkan. Klik tombol lanjut ke pembayaran dan sahabat bisa masukkan nama serta nomor WhatsApp yang nantinya akan digunakan untuk mendapatkan pesan wakaf secara otomatis. Sahabat juga bisa memberikan doa terbaik sebagai bentuk dukungan untuk pembangunan surau. Terakhir, klik transfer sekarang untuk memproses data wakaf sahabat. Untuk segala bentuk dukungan dari para sahabat semua, kami ucapkan terima kasih. Jazakumullah ahsanal jazaa wa barakallahu fiikum.